When you found me alone, when the chaos is rising, leading the charge, I'm coming, I'm fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your army. Halo sahabat SRC, ketemu lagi dengan saya Sony Tilaksono dari SRC Lia Minimarket. Nah, di kesempatan kali ini saya mau menjelaskan bagaimana SOP kita untuk menerima pelanggan yang pengen transfer atau kegiatan non tunai lainnya, misalkan tarik tunai atau pembayaran pajak kendaraan, terus pembayaran angsuran dan segala macam, itu bagaimana ceritanya. Jadi kita kan punya admin di tempat kami kan punya admin, jadi tugasnya itu untuk menghandle pembayaran dan segala macam, transfer dan segala macam itu. Tapi adminnya kan posisinya di dalam, di kantor gitu ya. Nah, pelanggan pasti akan datang menuju ke kasir, Mbak mau transfer misalkan. Nah, di kasir kita menyediakan form seperti ini. Jadi ada form seperti ini yang isinya adalah bank tujuannya apa, nomor rekeningnya berapa, terus atas nama siapa, jumlahnya berapa, terus bawahnya lagi nama pengirim sama nomor HP. Jadi ini bank tujuannya itu ditanya dulu apa, BNI, BCA, Mandiri atau apa. Nah, ini harus diisi kalau buat transfer. Ini harus diisi buat transfer. Jadi yang dipastikan adalah bank tujuan, nomor rekening tujuan, atas namanya siapa, terus jumlahnya berapa, dan yang paling penting adalah nama pengirimnya siapa, terus nomor HP-nya berapa. Karena apa? Nanti takutnya kalau ada masalah, ada trouble dan segala macam nyantol, itu kan bisa terjadi. Itu kita bisa ngubunginya dengan enak. Terus di sini juga ditulisin juga pinggirnya adalah tanggal dan adminnya siapa, ada tanda tangannya. Nah, form ini gunanya ya kita memastikan untuk nomor rekeningnya benar, tujuannya benar, terus hal ini nanti kita pegang. Jadi ini yang di belakang banyak sekali sudah yang dicatat. Nah, ini nomor-nomornya orang. Itu gunanya untuk kita simpan buat rekapan nanti. Terus kalau ini sudah diisi, uangnya diterima. Jadi pastikan uangnya diterima dulu, karena kemarin ada yang sempat kejadian itu uangnya belum diterima, terus ini sudah ditransferkan, bukti store-nya dikasihkan, orangnya lupa nggak ngasih uangnya. Jadi SOP-nya harus uangnya diterima dulu, uangnya diterima, terus biaya adminnya juga diterima, dijadikan satu dengan form ini, masuk ke admin, dari kasir dikasihkan ke admin untuk ditransaksikan. Nah, transaksinya tergantung kebutuhan. Kalau transfernya ke BNI ya kita pakai BNI, kalau transfernya ke BRI ya pakai BRI. Jadi disesuaikan dengan banknya. Kita kebetulan punya beberapa rekening di beberapa macam bank, sehingga ya kita pilih yang termurah dan tidak ada biaya admin bank gitu. Nah, dari situ ya setelah ditransaksikan, kan biasanya kalau di habis transaksi itu ada struknya, ada bukti transfernya. Kita kasihkan bukti transfernya, bisa berupa print, bisa juga kita share ke
WA aja, soalnya di sini kan ada nomor HP-nya. Sekarang juga orang sudah tidak biasa menggunakan BRIN ya, untuk pembayaran token, pembayaran tagihan pun sekarang sudah pakai tinggal ditransfer aja gitu. Nah, habis ini kita tunjukkan bagaimana kita mencatat laporan keuangannya untuk pencatatan hasil dari transfer dan segala macam. Nah, untuk pelaporannya sendiri seperti apa, kita bisa menggunakan layanan dari internet banking ya. Jadi kita tinggal masukin tanggal berapa, misalkan tanggal hari ini, terus kita search transaksinya. Nah, dari sini kita bisa lihat transaksi, misalkan ini kan di BNI ya, laporan di BNI nya, karena kita pakai beberapa bank untuk transfer, jadi kita bisa lihat transaksinya apa aja. Kemudian nanti kita akan recap ke Excel lagi untuk menggabungkan dari beberapa banknya. Misalkan ini beberapa transaksi yang ada di BNI. Nah, dari sini kita akan rekap. Ini kan berdasarkan tanggalnya ya, tanggal 23, 24. Nah, ini tinggal kita pilih transaksinya, totalnya, nominalnya berapa, transaksinya transfer atau membayar PLN atau bagaimana, itu bisa kita lihat di sini. Nah, kalau kemudian sudah kita lihat, kita akan recap ke Excel. Jadi misalkan Sabtu tanggal ini kita punya saldo awal berapa untuk modalnya. Jadi modalnya misalkan hari ini sekitar 12 juta. Terus transaksinya apa aja? Tarik tunai BCA, terus transfer dan segala macam. Nah, itu kita masing-masing kita rekap dari rekening BCA, rekening BNI, misalkan rekening lain-lain itu untuk misalkan transfer dari BRI dan segala macam. Nah, itu totalnya berapa, kita akan rekap. Nah, ini yang harus diisi oleh admin. Jadi transaksinya kemana, ada admin banknya kah, nanti tinggal kita rekap. Setiap hari kita harus memasukkan ke Excel ini. Jadi yang diterima pemilik toko ya laporan ini yang harus dilaporkan dari admin. Jadi kita akan ngecek dari saldo awalnya berapa, transaksinya berapa, terus penggunaannya apa aja. Kita tinggal nanti lihat akhirnya cashnya berapa, terus total di rekeningnya berapa, untuk cross check transaksinya sudah benar atau belum. Begitu sih, simpel itu sebenarnya. Jadi kita bisa ngetrace semua transaksinya dari Excel ini sebenarnya. Terus kalau ada kendala seperti apa, misalkan pembayaran yang dulu sering itu adalah FIF ya, FIF itu sudah ditransfer tapi terus nyantol gitu ya, dari rekening kita sudah berkurang tapi belum masuk ke FIF-nya. Itu biasanya kalau pakai BNI itu kayak gitu. Jadi ya kadang-kadang ada kejadian seperti itu ya, mau ndak mau kita harus transfer lagi ya, karena orangnya kan sudah bayar berdasarkan kebutuhannya. Tapi kalau belum masuk ya kita harus transfer, karena kan takutnya dia kena denda gitu ya. Jadi ya kita harus transferkan lagi, terus kita harus hubungi bank untuk error yang terjadi tadi. Biasanya agak lama sih, misalnya seminggu atau kadang sampai 2 minggu dan segala macam, tapi tidak apa-apa karena dipastikan uang itu pasti akan balik ya. Cuman agak ribet aja ngurusnya ya, mau gimana lagi, namanya juga sistem, kadang ada nyantolnya ya. Itu terjadi sih, tapi ya nggak sering-sering juga. Jadi misalkan 100 transaksi ada satu yang nyantol kayak gitu, wajar lah kalau menurut saya. Nah, itu kita harus hubungi pihak BNI-nya. Kalau bisa diselesaikan BNI atau di banknya ya aman. Cuman masalah pengembaliannya biasanya 7 hari kerja. Nanti dari kontak ya, customer service-nya akan ngasih tahu kita sih berapa lama. Itu aja paling yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk transaksi
transfer dan segala macam di Lia Minimarket. SOP-nya seperti itu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen aja di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya.